Saya Muhammad Rafiuddin dari Pesantren Jauharatul Hikmah. Mendirikan pesantren tempat bagi anak-anak yang ingin belajar dan mendalami ilmu agama. Berdiri dalam sebuah gang dengan keberagaman sudut pandang warganya. Lewat pesantren Jauharatul Hikmah ini, paling tidak saya punya mimpi besar untuk membangun generasi bangsa yang amanah dengan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Sekolah adalah tempat insan menuntut ilmu dan mencari bekal untuk meraih mimpi di masa depan. Siapa sangka pesantren Jauharatul Hikmah yang saya kunjungi berdiri di Gang Doli, Surabaya. Menjadi satu-satunya harapan bagi santri untuk meraih impian kehidupan yang lebih baik. Ini pesantrennya. Oh ini lagi dibangun ya? Ya masih proses pembangunan. Insya Allah gede banget insya Allah nantinya. Yuk sayang. Ayo. Wow. Iya. Ya, Kak Chan, ini Iya? saya mau antarin jajan dulu ke anak-anak yang sudah pesan. Kak Chan mau ikut saya apa? Mau lihat-lihat dulu? Oh kayaknya aku lihat-lihat dulu ya sekeliling sini kayaknya masih boleh. ada yang dibangun. Aku pengen Iya, penasaran ke atas. Iya Kak, boleh. Ya, nih aku titip Makasih sini aja. banyak ya, Kak. Sama-sama. Bentar ya ke atas Iya, dulu ya. Kak. Mari Kak. Ya. Ternyata di Gang Doli terdapat pesantren Jauharatul Hikmah, tempat anak-anak mengaji. Sobat Safar, penasaran juga kan? Semua harus mampir ya ke tempat ini nih. Di Jalan Doli ternyata ada pesantren yang sangat keren untuk kalian kunjungi. Masya Allah, tabarakallah. Ngapain ya? Loh, Bapak siapa tuh? Sebentar Pak. Ini saya lagi keliling-keliling lihat pesantren nih. Iya, ini apa namanya? Kan bapaknya belum izin ke kita. Oh iya maaf Pak, tadi tuh saya sebenarnya kesini sama Ustazah Yani, Mbak Yani. Oh iya, kalau dengan Mbak Yani saya tahu. Iya, tadi saya kebetulan ditinggal ke bawah dan saya Iya. izin keliling-keliling gitu. Oh iya, baik. Oh Bapak dengan Pak siapa Pak? Saya Rofik. Oh Bapak yang ngelola sini juga Iya, ya? saya Ustadz di pesantren Oh, Jauharatul Masya Allah. Hikmah ini. Salam kenal Pak, Iya. saya Chan Gavin. Iya. Minta maaf ya Pak ya, saya Iya, tadi iya. numpang nge-vlog, ngeliat-ngeliat di sini gitu. Iya, siap. Silakan kalau mau meliput atau ngevlog di Nggak apa-apa, pesantren ya? ini. Iya. Mas Chan mau keliling, mau saya anterin, silakan. Oh nggak apa-apa. Oh, silakan. Bapak lagi ngajar apa enggak? Oh, nanti habis ini saya ngajar di lantai bawah di masjid. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, silakan. Ya sekali gitu. Iya. Mohon maaf Pak ya. Iya. Ini ruangan salah apa nih, Pak? satu ruangan tilawati. Tilawati, Jadi ha? ya. Oh, anak-anak pada ngaji di sini Iya. ya. Masya Allah.
Di sini mulai usia SD juga sampai ada yang dinia itu sampai SMP. Mas. SMP. Iya. Baik. Oh, Ini juga kelas tilawati. Oh, ini bisa cowok cewek juga nyampur di sini ya? Iya, betul. Masya Allah. Ini kalau materinya yang diajarin setiap harinya itu apa aja, Pak? Kalau materinya ada membaca Al-Quran, kemudian ada untuk yang dinia itu ada fikih, juga ada bacaan kitab-kitab kuning, kitab klasik. Siap. Iya. Ya kalau misalnya kayak anak-anak yang baru belajar ngaji, berarti juga ada dari Iqra juga ya di sini, Pak ya? Iya, kalau sistem kita memang tilawati itu dari pengenalan huruf, Mas Chan. Bagaimana cara pengucapannya ya? Mengucapkan huruf makhrajnya itu secara baik dan benar. Kemudian selanjutnya bagaimana panjang pendeknya dia membaca huruf Al-Quran itu. Dari mulai satu huruf, dua huruf, kemudian satu kalimat, dua kalimat, sampai panjang kalimat Al-Quran. Jadi ada potongan-potongan Al-Quran, setiap anak harus fasih dalam membaca Al-Quran. Apa? Ini ngomong-ngomong, kan kalau saya lihat dari bawah tuh proses pembangunannya lagi bener-bener dijalankan banget, Pak ya? Iya. Itu berdirinya dari kapan sih, Pak? Ini kami berdiri sejak tahun 2008, Mas. 2008, Pak? Iya. Jadi ini awal dibangun atau sebelumnya nggak kayak gini bentuknya, Pak? Awalnya itu dari rumah Ustadz-Ustadzah. Karena muridnya dari waktu awal itu masih jumlahnya masih puluhan ya, mungkin 12-an, itu masih satu rumah. Kemudian tahun berikutnya nambah lagi, itu masih tetap di rumah Ustadz-Ustadz. Masya Allah. Jadi tersebar, Pak ya? Iya. Misalnya kira-kira satu rumah nggak muat, disebar ke Ustadz yang lain gitu. Nah, total dari 2008 sampai sekarang 2022, muridnya ada berapa, Pak? Ini total sekarang semuanya 280, Mas Chan. Masya Allah. Untuk yang mukim, santri yang mukim 24 jam itu ada 4 orang. 4 orang. 2 dari Mojokerto, terus yang 2 dari Surabaya sendiri. Untuk yatimnya juga kita ada mengelola anak-anak santunan yatim dan yatim piatu, itu jumlahnya kurang lebih sekitar 28 anak. Masya Allah. Aduh, berkah banget, Pak ya. Iya. Ternyata di balik tempat yang dulunya stigmanya negatif, tapi sekarang dirubah oleh Bapak dan juga pengurus-pengurus yang lain menjadi tempat yang insya Allah mendapatkan berkah yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala, Pak ya. Iya, alhamdulillah. Menarik nih. Semoga di pesantren ini kita bisa mendapatkan pelajaran yang positif. Jadi ikutin terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu dari jauh, yaitu Mas Chan. Perkenalkan. Assalamualaikum adik-adik, apa kabar? Iya. Terima kasih atas kedatangan Mas Chan ke pesantren Jawharatul Hikmah ini. Sama-sama, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'du. Pada hari ini Ustadz akan menerangkan tentang birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Jadi Allah berfirman dalam surat Al-Isra, yang pertama kita harus menyembah hanya kepada Allah. Yang kedua, kita harus senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah lanjut usia, maka kewajiban kita adalah merawat kedua orang tua kita. Kemudian dalam ayat ini Allah juga menerangkan bahwasanya kita dilarang untuk berkata kepada kedua orang tua kita, apalagi berkata kasar. Yang harus kita lakukan adalah selalu berkata lemah lembut dan selalu berkata santun kepada kedua orang tua kita. Ya, silakan, ada yang bertanya. Saya, Ustadz, bagaimana kita membahagiakan orang tua dengan cara kita sendiri? Ya, baik, pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Yang pertama, kita harus
mendoakan kedua orang tua kita minimal setelah sholat fardu. Berapa kali sholat fardu? 5 kali. Jadi minimal dikatakan berbakti kepada orang tua apabila kita mendoakan orang tua kita 5 waktu. Yang kedua, kita harus rajin belajar. Jadi kalau kita berprestasi di kelas, mengaji, kita bisa fasih dan selalu naik tingkat, itu berarti kita sama dengan berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya. Selanjutnya ada yang bertanya lagi? Saya Ustadz. Ya, silakan. Apakah doa kita untuk orang tua dikabulkan oleh Allah? Oh iya, pertanyaannya juga sangat bagus. Apakah doa kita sebagai seorang anak untuk orang tua diterima oleh Allah? Jawabannya iya. Karena Rasulullah bersabda bahwasanya ada 3 hal yang oleh Allah akan selalu mengalir kepada orang meskipun dia sudah meninggal. Ya. Yang pertama adalah ilmu yang dimanfaatkan atau ilmu yang selalu diajarkan. Yang kedua, sedekatin jariyah. Sedekah jariyah itu apa? Yaitu sedekah untuk masjid, sedekah untuk pesantren, sedekah untuk panti asuhan. Yang ketiga, awaladin soleh yad'ulah, yaitu anak yang berbakti kepada orang tua yang selalu mendoakan orang tuanya, maka doa seorang anak itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah bisa dipahami? Iya. Waalaikumsalam. Saat Pak Ustadz sedang bertausiah, tiba-tiba ada yang memanggil beliau sampai keluar. Siapa ya? Sebentar, ini nanti dibaca surat Al-Baqarah ayat yang pertama ya. Ustadz mau menemui, ada tamu sebentar. Sebentar, ini nanti dibaca surat Al-Baqarah ayat yang pertama ya. Ustadz mau menemui, ada tamu sebentar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Iya, ada yang bisa dibantu Mas? Mas Jan ya, tadi ada tamu dari masyarakat sekitar. Jadi ada masyarakat yang menyumbang semen untuk pembangunan pesantren Jawharatul Hikmah ini. Berkah ya Pak ya? Iya, alhamdulillah Mas Jan. Jadi intinya di luar sini juga banyak orang-orang yang sangat pengen peduli dan juga ikut serta ya dalam pembangunan pesantren juga, masjid juga gitu Pak ya. Karena mereka juga sadar akan yang namanya amal jariah dan juga kebaikan-kebaikan yang mungkin tadi Bapak sudah ceritakan sama anak-anak gitu. Iya, betul. Jadi di samping anak-anak itu mengaji di sini, juga mereka wujud syukurnya adalah dengan mensupport pesantren ini, ada yang menyumbang beras, ada yang menyumbang semen untuk pembangunan tersebut. Tapi punten nih Pak, kan di Surabaya ini kan cukup banyak lokasi nih Pak ya. Iya. Kenapa sih Pak, maaf sekali lagi Pak, Bapak memilihnya tuh lokasinya di sini gitu Pak? Iya, memang karena terus terang saya sendiri beserta pendiri pesantren Jawharatul Hikmah itu ada 3 Mas Jan. Yang pertama Dr. Muhammad Nukman, kemudian saya sendiri, kemudian adik saya Muhammad Kamarudin. Kami ini lahir putra daerah di sini. Jadi saya itu sejak kecil SD itu sekolah di kawasan lokalisasi ini yang dulu terkenal dengan Antoni. Jadi setelah kami ke pesantren, kemudian kakak kami juga ke pesantren, pesan dari almarhum ayah kami, kalau kamu sudah menuntut ilmu, maka amalkanlah ilmu kamu di tempat kamu lahir, di tempat kamu dibesarkan. Sebagai apa? Yaitu sebagai bukti bahwasanya
kita benar-benar berjuang untuk agama Allah, untuk masyarakat sekitar. Baik, jadi intinya emang Bapak dan juga saudara-saudara Bapak emang putra asli daerah sini Pak ya. Iya, Itu kenapa Bapak dan juga keluarganya tergerak hatinya untuk membuat gimana caranya di Gang Dolo ini yang mungkin stigmanya negatif menjadi oh ternyata di sini ada pesantren loh Iya, gitu ya. betul Mas. Nah, maaf sekali lagi nih Pak, kan pasti bukan perjuangan yang mudah ya untuk mendirikan sebuah pesantren apalagi di kawasan tengah-tengahnya lokalisasi seperti ini gitu Pak. Iya betul. Pernah mendapatkan perlawanan dari keluarga nggak sih Pak? Atau seperti apa gitu orang yang tidak suka? Mungkin kan di sini ada pro kontra lah ya, yang baik ikutan, cuman yang tidak setuju pasti akan sedikit gimana-gimana gitu. Pernah nggak sih Pak terjadi Pak? Iya, kami tidak menutup kemungkinan dan menafikan hidayah itu kan datangnya dari Allah Mas Jan. Benar. Jadi pesantren Jauharatul Hikmah ini berdakwah dengan segenap kekuatan, segenap tenaga, dengan anak-anak yang mungkin mereka anak-anak dari warga sekitar di sini, mungkin banyak warga-warga yang mohon maaf mungkin agamanya kurang, maka bagaimana supaya anak saya itu kemudian menjadi soleh. Terus dakwah kami juga Mas Jan, setiap Idul Adha, Idul Kurban itu daging yang kita sembelih itu kita berikan kepada masyarakat sekitar pondok pesantren ini. Jadi kita tanpa memilih apakah itu masyarakat yang Muslim atau itu masyarakat non Muslim, maka tetap kita bagikan kepada semua masyarakat di sekitar pesantren Jauharatul Hikmah. Intinya apapun yang diperbuat sama pesantren ini bermanfaat untuk warga sekitar sini Pak ya. Apapun profesinya, apapun yang mereka perbuat gitu ya. Pro maupun kontra. Iya. Gitu. Dengan doa semoga tetap Allah akan menurunkan hidayah, merubah mereka menjadi lebih baik. Amin ya Allah. Insya Allah. Yang penting Bapak tetap berjuang, tetap semangat. Mudah-mudahan selalu diberikan hidayah kepada orang-orang di sekitar sini pastinya Pak. Amin. Ayo Pak, tadi kan saya masih penasaran nih sama pertama kali ketemu Bapak kan di lantai 3 tuh. Oh iya. Izin boleh ngeliat lagi nggak Pak di atas? Iya. Sama kegiatan-kegiatannya seperti apa gitu? Ya, silakan Mas Chan, nanti saya akan antar Mas Chan ke lantai 3. Saya akan beri tugas untuk anak-anak untuk mungkin menghafal juz amma yang ada di... Boleh Pak, monggo Pak. Iya, anak-anak, Ustadz Rafi akan mengantarkan Mas Chan untuk ke lantai 3. Anak-anak di sini silakan menghafalkan surat Al-Fil, ya. Sambil Ustadz mengantarkan Mas Chan, silakan menghafalkan surat Al-Fil. Ya, baik Pak. Mari anak-anak, Assalamualaikum. Pak, di sini tuh untuk murid-murid yang belajar, apakah dikenakan biaya Pak di sini? Oh, alhamdulillah di sini kami tidak mengenakan biaya, Mas Chan. Jadi gratis, 100% gratis untuk semua santri yang ada di sini. Masya Allah, berkah ya Pak ya? Ya, biar semangat untuk belajar Al-Quran. Siap, Insya Allah, berkah. Oh, di sini Pak tempat belajar mengajarnya? Oh iya, di sini. Waalaikumsalam. Saat ingin melanjutkan berkeliling pesantren, tiba-tiba datang seseorang ibu-ibu dengan membawa sekantong beras. Mau ngapain ya ibu-ibu itu? Ya, Permisi, ini mau ngantarkan Bu Kristin. oh iya, Ya, ini Pak Rafiq, saya mau bayar ngaji anak saya untuk saat ini bayarnya pakai beras. Karena kan dagangannya saya kurang laku. Jadi saya bisa kasih beras saja. Iya, saya terangkan sebenarnya di pesantren sini Jauharatul Hikmah itu gratis untuk anak-anak yang ngaji di sini. Kami tidak memungut biaya supaya anak-anak semangat untuk belajar Al-Quran lebih semangat lagi. Namun apabila ini dari Ibu Kristin, kami terima untuk kemudian kami salurkan kembali kepada anak-anak yang ada di sini. Ya, ini tanda terima kasih saya karena saya sudah dibimbing ngaji di sini. Baik, ini saya terima ya Bu Kristin. Ini selanjutnya nanti ibu saya data untuk ke dalam. Untuk Mas Chan, Ya, boleh ikut sama Ustazah Habibah, ada kegiatan mengajar berikutnya di lantai 3. oh baik. Gak apa-apa ya Mas Ustaz, izin ya. Silakan. Mas Chan. Nggih, Siap, monggo, mari. nggih. Mari. Ya, Bu. Nggih. Ini Kak Chan, ini kelasnya anak-anak. Oh kelas iya. ngaji juga. Oh, iya. aku tadi udah diajak keliling sama Ustadz Rafiq ke Oh, sini. iya. Ah, Oh, tadi aku iya. sempat vlog juga di Oh, sini. iya. Loh, kenapa ini ya? Ini kenapa? Ini kenapa?
Kenapa Raya? Kenapa sayang? Tadi Raya itu habis berantem sama teman-teman Raya, terus teman-teman Raya tuh bully. Terus dia tuh ngejek-ngejek orang tua Raya. Oh ya Allah, kasihan. ngejek Tapi, gimana sayang? Ngejeknya gimana? Ini Raya, orang tuamu sakit ya. Terus dia tuh bilang gak bisa dibawa ke rumah sakit. Karena nggak punya uang gitu. Oh, tega banget sih. Nggak apa-apa, jangan sedih ya. Ya. Raya kesini kan untuk apa sayang? Untuk apa? Belajar. Untuk belajar Belajar sudah pinter ngaji, kan? Iya. Jadi Raya nggak usah sedih, nggak usah didengerin teman-temannya. Raya berdoa aja supaya nanti Allah kasih rezeki dan kesehatan untuk orang tua Raya ya. Amin. Sekarang masuk dulu ya ke kelas ya. Ya Allah, keterlaluan banget sih mulutnya. Dibikin sampai sesedih itu. Yang sabar ya Raya. Ntar kita baikan sama temennya ya. Iya. Nggak apa-apa ya. Nggak Kita apa-apa belajar ya. lanjut dulu Iya, sekarang iya. ya. Ya, Yuk, mau ya. kita masuk ke dalam sayang ya. Ya, silakan. Ayo. Ya. Ini Kak Jen Di mana, tempatnya. Ibu? Ini Sini? tempatnya, ya. Saya lepas dulu sepatunya ya. Iya, monggo. Kita baikan sama temennya ya. Iya. Nggak apa-apa ya. Nggak Kita apa belajar ya. lanjut dulu Iya, sekarang iya. ya. Ya, Yuk, mau ya. kita masuk ke dalam Ya. sayang ya. Ya, silakan. Ayo. Ya. Assalamualaikum. Ya. Halo, Mbak. Permisi ya. Nana permisi dulu ya. Nah, ini kenalin, ini ada Kak Chan dari Safar ya. Halo, Kak Assalamualaikum Chan. adik-adik. Waalaikumsalam. Apa kabar? Oke. Halo Ustazah. Oke. Ini tadi Bu Biba nemuin Raya di bawah lagi sedih. Bu Biba tanya, kenapa Raya kok sedih? Katanya tadi diejek sama teman-teman. Ayo, siapa tadi yang ngejek Raya? Siapa? Ayo, Siapa? ayo. Kamu Nah, ya? Siapa? Kamu Enggak. bukan? Nah, teman-teman, boleh nggak sih ngejek temannya itu? Nggak boleh boleh. ya. Ya, apalagi ngolok-ngolok orang tua ya. Nggak boleh ya. Iya. Nggak bagus. Nanti malah dapat dosa. Sa- Mau dosa apa pahala? Pilih mana? Nah, kalau mau pilih pahala, berbuat yang baik. Baik. Yang Sayang nggak sama bisa, teman-temannya? ya. Sayang nggak? Sayang dong ya. Sayang ya. Jadi ya. jangan pernah ngebulin teman-temannya ya. Iya. Harus saling kasih sayang, harus saling bantu-membantu. Saling hormati, ya. Hormati dan juga jangan saling menzolimi satu sama lain ya sayang ya. Janji ya. Janji ya. Ya, terima kasih Anak Iqbal. Ustazah, sekali ngobrol nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, monggo. Ini Ustazah tuh sebenarnya ngajar di sini sudah berapa lama ya? Saya mulai tahun 2011. 2011. Iya. Oh, berarti udah 11 tahun ya di sini ya. 11 tahun. Masya Allah. 11. Punten nih, alasan Ibu Bibah mau ngajar di tempat ini tuh apa sih? Alasan pertama dari masa lalu saya. gitu. Masa lalu? Masa lalu dulu itu sama orang tua nggak boleh sekolah di sini, harus dipondokin gitu setelah lulus SD. Nah saya nggak mau anak-anak nanti generasi seterusnya bernasib seperti saya. Oh jadi alasannya adalah generasi ya, selanjutnya jangan sampai ada yang mondok di luar, ya, karena tetapi di sini nggak ada pelajaran agama. jadi didirikanlah pesantren ini gimana cara biar orang sekeliling sini gak usah belajar jauh-jauh, di sini juga ada loh gitu ya, dan insya Allah mudah-mudahan bisa memberikan keberkahan juga untuk warga sekitar sini juga Ibu ya dengan adanya pesantren ini, Masya Allah. Alhamdulillah nih Bu Bibah, Ya. ada sedikit rezeki nih dari Safar, dari saya. Terima kasih juga buat Ibu atas inspirasinya, salam juga buat Pak Ustadz. Iya. Terima kasih atas hari ini, saya mendapatkan pelajaran yang sangat luar biasa.
ternyata yang di luar sana kita berstigma negatif akan tempat ini, tapi ternyata ada tempat yang membawa keberkahan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua dan juga buat teman-teman yang lagi nonton hari ini agar tergerak hatinya kalau kita selalu bisa berbuat baik kepada siapapun, dimanapun, dan dengan siapapun. Masya Allah. Terima kasih ya Kak Ibu. Jen. Ya. Sama-sama. Ya, Kalau gitu saya pamit dulu. Nggih. Salam buat Pak Ustadz ya. Iya, terima kasih. Mari. Hati-hati. Nggih. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Sobat Safar. Pasti Sobat Safar udah nonton kan Safar hari ini? Nah, untuk para Sobat Safar yang udah nonton, pasti bisa jawab pertanyaan kali ini. Sobat Safar bisa jawab di kolom komentar postingan terbaru dari Instagram @langitrtv. Dan jangan lupa ya, mention teman kamu untuk ikutan kuis Safar RTV hari ini. Karena untuk pemenang yang terpilih bisa mendapatkan hadiah yang sudah disiapkan oleh tim Safar RTV. Saya tunggu ya jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pesantren Joharatul Hikmah, saya mendapatkan sebuah pelajaran berharga. Tidak peduli di mana kamu berdiri, dari mana tempatmu berasal, dan siapa yang kau temui. Jangan pernah berhenti menularkan kebajikan. Pak Rafiq, hidup memang sementara, tetapi ilmu dan kebajikan yang kau tebarkan abadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.